Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lia Lestari dari Prodi S1 Keperawatan akan menjelaskan tentang kerangka tulisan dan jenis tulisan. Kerangka tulisan dan jenis tulisan. Pengertian kerangka tulisan. Kerangka tulisan adalah suatu rencana kerja yang memuat garis besar suatu tulisan yang akan digarap. Bagian-bagian kerangka tulisan ada 3. Yang pertama, bagian pendahuluan, yang kedua bagian isi, dan yang ketiga bagian penutup. Yang pertama, bagian pendahuluan adalah latar belakang, alasan, pembatasan topik, kerangka metode, kerangka teori, sistematis, penulisan. Yang kedua, bagian isi. Ada menyusun gagasan, pembahasan secara sistematis, dan yang ketiga bagian penutup. Bagian akhir atau penutup, kesimpulan, bentuk dalil-dalil, sari dari tujuan. Manfaat kerangka tulisan. Yang pertama, tulisan dapat disusun secara teratur. Yang kedua, tidak mengalami pengulangan. Yang ketiga, data, kasus, atau rujukan dengan mudah dapat dicari. Yang keempat, berfungsi sebagai miniatur atau prototipe. Syarat kerangka tulisan. Yang pertama, tesis harus jelas. Yang kedua, tiap unit dalam kerangka hanya mengandung satu gagasan yang akan diuraikan secara tuntas. Yang ketiga, pokok-pokok disusun secara logis. Yang keempat, setiap unit, baik unit utama maupun subunit, menggunakan pasangan simbol yang konsisten. Langkah-langkah penyusunan kerangka tulisan. Ada merumuskan tesis, menginventarisasi gagasan bawahan, mengevaluasi semua gagasan, mengulangi langkah kedua dan ketiga, dan menyesuaikan kembali tesis. Dan yang terakhir, menentukan pola susunan. Jenis kerangka tulisan terbagi menjadi 2. Yang pertama berdasarkan perincian, dan yang kedua berdasarkan perumusan. Yang pertama berdasarkan perincian ada kerangka sementara atau informasi, kerangka mantap atau formal. Yang kedua, berdasarkan perumusan, kerangka kalimat, dan kerangka topik. Pengelompokan kerangka tulisan berdasarkan pengembangan. Pengembangan kerangka tulisan adalah penyusunan kerangka tulisan selama proses menulis. Pengembangan alamiah ada spasial, kronologis, berdasarkan topik yang ada. Pengembangan logis ada klimaks, antiklimaks, umum, khusus, perbandingan, pertentangan, sebab akibat, pemecahan masalah, familiaritas, akseptabilitas. Jenis tulisan ada 4. Yang pertama, eksposisi, yang kedua deskripsi, yang ketiga argumentasi, dan yang keempat narasi. Yang pertama, eksposisi. Eksposisi ada penerapan alat indera, pengendalian referensi. Yang kedua, deskripsi. Ada hasil observasi dengan menggunakan penginderaan penulis, gambaran bentuk objek pengamatan, rupa, sifat, rasa, dan corak, gambaran perasaan, bahagia, takut, sepi, gembira. Tujuan membantu pembaca membayangkan seseorang, merasakan suatu suasana, atau memahami suatu sensasi atau emosi. Yang ketiga, argumentasi. Argumentasi ada pendapat pribadi, logis, kritis. Dan yang keempat, narasi. Narasi ada ceria, pengalaman observasi, kronologis. Terima kasih. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.